Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh menikmati akan kebaikan-kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh diperkenankan ada sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu damai sejahtera. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu damai sejahtera. Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki damai sejahtera adalah sebuah berkat yang kita terima tentunya dari Allah. Kita harus menyadari bahwa karena kita sebagai orang-orang yang berdosa diampuni, dilepaskan, dibebaskan melalui anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menerima damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini, setiap saat, setiap waktu kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Ada kesulitan-kesulitan hidup yang kadangkala Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, keadaan, kondisi, situasi, lewat setiap persoalan dan masalah yang kadangkala kita hadapi dalam hidup ini bisa membuat damai sejahtera itu menjadi hilang di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama lewat bagian firman Allah di dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4 ini. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bagaimana supaya damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama dengan jelas di dalam ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi yang pertama yaitu menghadapi segala keadaan, menghadapi segala kondisi, situasi yang kadangkala tidak kita duga di dalam hidup ini. Untuk membuat damai sejahtera tetap ada di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki hati yang teguh. Hati yang kokoh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, memang kita tidak dapat memungkiri bahwa kadangkala dengan keadaan, dengan situasi, dengan masalah, dengan pergumulan, persoalan yang kita hadapi, membuat kita di dalam hidup ini mungkin mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan, mengalami
kecemasan, kekhawatiran. Nah, ketika keadaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, maka damai sejahtera itu bisa saja hilang dari kehidupan kita. Itu sebabnya firman Allah menekankan untuk apa? Kita memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang kokoh di dalam hidup ini. Menyadari bahwa merupakan sebuah realita di dalam hidup ini, bahwa kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Kita tidak akan pernah lepas dari persoalan. Kita tidak akan pernah lepas dari pergumulan hidup di dalam kehidupan ini. Selagi Tuhan mengizinkan nafas ini ada di dalam tubuh ini, maka setiap waktu, setiap saat, kadangkala Tuhan izinkan kita ada dan menghadapi masalah di dalam hidup ini. Itu sebabnya milikilah hati yang teguh, milikilah hati yang kuat, milikilah hati yang kokoh di dalam kita menghadapi setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Yang kedua, bagaimana supaya damai sejahtera tetap ada di dalam hidup ini? Yang kedua, dengan jelas di dalam ayat yang keempat berkata, percayalah kepada Allah. Jadi yang kedua adalah tetap percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kita yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, meyakini Tuhan di dalam hidup ini, bahwa di balik dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sediakan bagi setiap persoalan dan masalah hidup ini, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa sebagai manusia kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Tetapi ketika kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan yang adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber segala-galanya, akan memberikan kita kemampuan untuk kita menghadapi segala keadaan dalam hidup ini. Sehingga damai sejahtera itu tetap ada di dalam hati kita. Damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak kita duga, keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, damai sejahtera Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami, menjalani hari-hari kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan yang kadang-kala tidak kami duga. Biarlah damai sejahtera Allah itu melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.